Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan aku Aini. Yuk ikut aku jalan-jalan ke Museum Nasional Indonesia. Kalau kalian ada agenda jalan-jalan ke Monas, kalian aja ke museum ini. Karena ini letaknya persis di seberang Monas. Pengunjung ramai banget karena ini lagi weekend. Oh ya, museum ini buka dari hari Selasa sampai hari Ahad. Perlu dicatat ya teman-teman, kalau dari hari Selasa sampai hari Kamis, bukanya sampai jam 4 sore. Sedangkan Jumat, Sabtu, dan Ahad bukanya sampai jam 8 malam. Kalau ada yang nanya kenapa hari Senin libur, karena itu adalah hari bersih-bersih dan pemeliharaan barang-barang di museum. Juga hari istirahat bagi karyawan museum. Selain dengan nama Museum Nasional Indonesia, mungkin kalian mengenal museum ini sebagai Museum Gajah. Yup, betul sekali. Keduanya sama aja. Jadi, museum ini dikenal sebagai Museum Gajah karena ada patung gajah berbahan perunggu di halaman museum. Yang itu adalah hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand tahun 1871. Wah, sekitar 300 tahun yang lalu. Ini dia patung gajahnya ya guys. Untuk kesini kalian perlu menyiapkan uang untuk membeli tiket. Harga tiket dewasa 25.000 dan pelajar 15.000. Kalau mau menikmati tontonan 3 dimensi di Immersive A, ada tambahan biaya 35.000. Sebelum berkeliling, kalian bisa melihat koleksi arca dari monitor ini. Keterangan tentang tiap arca ada di sini. Koleksi arca di museum ini dikumpulkan dari hasil ekskavasi atau penggalian dari beberapa wilayah di Indonesia. Ada arca Hindu dan ada juga arca Buddha. Apa sih bedanya dua arca ini? Kalau arca Hindu digunakan sebagai berhala untuk sesembahan, sedangkan arca Buddha tidak disembah, hanya sebagai sarana meditasi. Makanya bisa dilihat arca-arca Hindu itu gambaran dewa-dewa mereka. Sedangkan arca Buddha adalah sosok Siddhartha Gautama, teladan mereka. Bahkan di sini ada peta yang menunjukkan situs ditemukannya arca-arca ini. Tahun ditemukan, bentuk arcanya, dan keterangannya. Tapi ingat guys, monitor ini bukan untuk dimainin ya, diputar-putar, ditekan-tekan, karena ini bukan mainan. Jadi digunakan saja seperlunya. Kita semua bertanggung jawab menjaga fasilitas di museum. Di sini juga ada artefak peninggalan sejarah berbahan emas, perak, dan perunggu. Ada juga benda-benda bersejarah seperti kain-kain tenun. Yang ini ditenun dengan benang emas. Ada juga ukiran-ukiran berbentuk random. Kalau ini kayaknya benda seni, bukan benda bersejarah. Bentuknya random banget. Banyak juga lukisan yang tidak bisa aku tunjukkan dari dekat. Soalnya di lukisan-lukisan itu ada gambar tidak senonoh. Banyak menggambarkan perempuan yang terbuka auratnya. Heran deh, ngapain sih orang bikin seni kayak ginian? Hati-hati, nanti bisa jadi dosa jariah bagi pelukisnya. Makanya kami cepat-cepat aja keluar dari galeri ini. Yang paling diminati pengunjung mungkin ini nih, mengenal Paras Nusantara. Di sini wajah kalian akan dipindai dan dilihat cocoknya ke karakter wajah suku apa. Boleh jadi kalian suku Batak, tetapi garis wajah kalian seperti suku Sunda. Jadi seru kan, seperti kejutan yang tak terduga-duga. Makanya antriannya panjang karena banyak orang yang penasaran. Sambil kalian menunggu antrian memindai wajah, kalian bisa sambil melihat-lihat topeng dengan bentuk variatif ini. Ada topeng bergigi besar, berwajah besar, bergigi cabang, topeng ondel-ondel, topeng kayu berukir, dan topeng si rambut ijuk. Di sini kalian juga bisa melihat lukisan wajah suku bangsa karya R.M. Pirngadi. Ini adalah karakter wajah orang dari seluruh suku di Indonesia. Berarti dia harus melakukan riset ke seluruh Indonesia sebelum melukis ini. Dan di tahun 1800-an itu pasti bukan hal yang mudah. Jadi salut deh sama R.M. Pirngadi. Dari lukisan-lukisan ini kita bisa lihat kalau tiap suku itu punya karakter wajah masing-masing. Cuma kan sekarang udah banyak orang menikah antar suku. Jadi garis wajah aslinya sudah hilang. Kayak aku aja, Umi orang Batak dan Abi orang Jawa. Jadinya wajahku gak Batak banget, gak Jawa banget. Museum Nasional Indonesia merupakan salah satu museum terbesar di Asia Tenggara. Jadi kebayangkan kalau museum ini luas banget dan banyak banget bagian-bagiannya. Untung ada monitor besar ini yang terus-menerus menampilkan seluruh ruangan di museum. Jadi kalian bisa tahu ruangan mana yang belum kalian kunjungi. Di sini kalian bisa melihat prasasti yang sudah sangat tua yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Kelihatannya sih seperti batu tugu biasa. Tetapi kalau dilihat dari dekat, prasasti ini penuh dengan tulisan Sanskerta.
Namanya Prasasti Telaga Batu yang dibuat pada abad ke-6. Isinya berupa kutukan pada orang-orang yang berbuat jahat terhadap kerajaan Sriwijaya. Sepertinya ini sih harus direstorasi, soalnya lama-kelamaan tulisannya makin samar. Khawatir nantinya makin lama tulisannya makin menghilang. Next, masuk ke ruangan berikutnya, kami langsung disambut oleh patung Ganesha yang besar. Ada tulisan peringatan don't touch, tapi kenapa diletakkan di tempat yang mudah disentuh oleh orang lalu lalang ya? Itu sama aja menyuruh sentuh. Apalagi yang berkunjung ke sini kan bukan cuma orang dewasa. Banyak juga anak kecil yang belum bisa membaca peringatan. By the way, Museum Nasional Indonesia ini sudah banyak berubah loh guys. Umi bilang beberapa tahun yang lalu pernah berkunjung ke sini, dan tempatnya ini sangat kuno. Patung-patung di display begitu saja seperti tidak dirawat. Pengunjung pun cuma 1-2 orang. Namun setelah kebakaran tahun 2023, museum ini direnovasi sekalian dibuat bagus. Ini loh patung terbesar di museum ini. Patung Dewa Siwa yang menurutku agak horor sih. Dia digambarkan menginjak anak kecil. Satu tangannya memegang belati dan satunya memegang cawan berisi darah. Kurang horor apa coba? Tada, menurutku ini adalah ruangan yang paling oke di museum ini. Ruang terbuka dengan view pilar-pilar yang besar-besar. Megah banget ya. Nah, di setiap bunga pagar ditaruh satu arca. Sebenarnya di sini masih ada ruangan museum keris, tapi nanti aku bikin videonya terpisah ya teman-teman. Soalnya kepanjangan. Oke, segini dulu video kunjunganku ke Museum Nasional Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.